Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfir Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa berati wa sallallahu alaihi wasallam qarabin. Wassalamu alaihi hadzal kitab sanawiyah di masjid sunnatul sunnah. Wasalla abana wa ummatina wa jadina sallallahu masyayina wassalamu ma'atina ala asqiya malam. Alamiti ma santi malu. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi istihbabil qiyami. Yang dalam disunahkannya berdiri lidakhili karena ada orang yang masuk. Liman kedua karena kang ono fi dalem menapa fadilatun keutamaan aulahu atau ikutiman wiladatun aurahimun, hubungan keluarga atau hubungan rahim kerabat. Kalau kita lagi biasanya Anda ingat kalau kita ada acara kenegaraan DPR, MPR, kemudian presiden masuk, semua diharap berdiri. Itu bukan sesuatu yang berlebihan. Kalau di sini di dalam Islam juga disarankan begitu. Kalau ada orang yang kita muliakan, kemudian beliau masuk ke ruangan kita, ke rumah kita, kita menyambut dengan berdiri, bukan kemudian duduk-duduk aja, enggak, tapi kita disunahkan berdiri. Wa amma ikramu dahil, anapun utawi memuliakan orang yang masuk, bil qiyami dengan berdiri, baladhi nahtarahu yang milih sapa kitahu ing ma iku anau mustahabun. Itu hukumnya sunnah. Anaustune berdiri tadi iku mustahabun, disunahkan liman kedua wong karena kang ono fi ing dalem apa fadilatun, keutamaan zahiratun yang jelas. Kalau misalnya ada orang sepuh yang masuk ke rumah kita, ke kamar kita, atau pas kita lagi apa biasanya Anda mungkin lagi neng kamar ngaji, lagi biasanya kalau santri apa? Maca buku. Nah, kemudian ada orang sepuh masuk atau ada ustadzah kita yang datang, kita disunahkan untuk berdiri menyambut beliau, bukan tetap duduk-duduk aja enggak, tapi berdiri. Sama dengan kalau Anda di rumah, kita lagi di kamar, kemudian lagi layah-layah emak kita, apa lah manggil ke mama, emak ya, emak atau emak atau mamanya datang, bukan kok kita tetap layah-layah yang kasur, enggak. Itu enggak etis. Kalau ada emak kita datang masuk ke ruangan kita, kita disarankan untuk berdiri, menghargai beliau, bukan kemudian tetap selendenan layah-layah kang ngopeni, malah sibuk dengan HP-nya sendiri. Enggak, itu enggak etis. Karena itu di sini disunahkan kalau ada yang datang itu orang yang kita muliakan, bisa orang tua kita, bisa guru kita, atau siapapun yang kita muliakan, maka kita disunahkan untuk berdiri untuk menyambut, menghargai beliau. Min ilmin bayane saking ilmu, au salahin atau karena kebaikan, au syarafin atau kemuliaan, au wilayatin atau karena kekuasaan, masbuhatin bisianatin, ya, kekuasaan yang baik dan terjaga. Artinya pejabat datang, kita ada pas di rumah ada seorang pejabat datang pas pengajian biasanya toh datang, kita berdiri untuk menghargai beliau yang datang. Itu hukumnya sunnah. Aulahu wiladatun aurahimun ma'sinin, atau karena ada hubungan nasab, misalnya kita sebagai anak, kemudian yang datang orang tua kita, maka kita disunahkan untuk berdiri. Atau yang datang rohim, keluarga yang umurnya lebih sepuh. Jadi apa biasanya kita bisa paman, bisa yang secara nasab dia lebih sepuh dari kita, maka begitu mereka datang kita berdiri untuk menyambut beliau, bukan kemudian tetap
turu enggak, tetapi kita disunahkan untuk berdiri menyambut beliau. Wayakun lan ono apa hadal qiyam, berdiri tadi iku lil birri, untuk berbuat baik, wal ikrami lan untuk memuliakan, wal ihtirami lan maksudnya memuliakan, la liriyai, bukan untuk riya. Jadi kita berdiri itu karena menghargai beliau, memuliakan beliau, berbuat baik pada beliau karena dia orang tua kita, karena dia kiai kita, dia guru kita, atau dia adalah pejabat di lingkungan kita. Pejabat itu bisa RT, bisa RW, atau apa yang ada di sekitar kita, yang dia punya jabatan yang kita harus menghargai dia. Mungkin sebagian kita akan ada yang bertanya, Ustaz, tapi kan kita disuruh menghargai sama antara gak membedakan pejabat dan tidak. Iya, itu benar. Kanjeng Nabi pernah mengatakan itu. Jadi Nabi pernah menyampaikan ke kita itu tidak peduli pejabat dan tidak pejabat kita perlakukan sama, itu ya. Tapi kita juga ingat di dalam hadis lain ada yang berbeda. Ketika Sayyidah Aisyah itu pernah membedakan antara tamu pejabat dengan yang tidak pejabat. Jadi ketika beliau menerima tamu masyarakat biasa, beliau juga menyambut tetapi dengan sambutan yang biasa, sederhana. Tapi ketika menerima pejabat, beliau nyambutnya lebih daripada yang orang biasa tadi. Ketika beliau dikonfirmasi, Sayyidah Aisyah, kenapa Anda tidak memperlakukan sama tamu-tamu itu? Kata Sayyidah Aisyah, saya memperlakukan orang sesuai dengan posisi masing-masing. Dan itu juga diajarkan Nabi. Jadi kan artinya kalau dia orang tua kita dengan teman kita, itu kan beda tuh cara nyambutnya. Dia guru kita, dia dosen kita dengan teman kita kan beda. Mulanya kan beberapa kali kita sampaikan ada unggah-ungguh, apa unggah-ungguh itu? Ada etika ketika kita WA ke guru kita, ke dosen kita, dengan WA ke teman kita. Ini ntar lagi kan kita rejepan. Biasanya anak sing sering toh nge-share selamat bulan Rajab, bulan Sa'ban, selamat masuk Ramadan. Itu bagus, tetapi Anda harus paham kalimat yang kita share selamat itu untuk teman kita dengan dosen kita beda loh. Kadang itu nge-share kanggo koncone dipadakne mbek dosene. Halo bro, masuk bulan ini. Loh, itu loh dosenmu. Yang kita itu mengambil manfaat dari ilmu beliau. Itu bukan temanmu. Kan harus kita bedakan. Kadang itu, Ustadz sering lahir lebaran biasanya. Sampai semalam tuh tatit, WA masuk. Kadang itu sapa tuh? Koyo akrab banget. Ternyata mahasiswa. Kita nggak masalah, tapi kan dia kalau kemudian dengan orang lain, artinya kemudian dinilai orang lain, itu kan nggak etis. Sehingga ketika kita nge-share selamat apa, itu kita harus tahu ini untuk siapa, yang mau kita kirim itu teman akrab kita, teman biasa, atau dosen kita, atau orang tua kita. Itu kan beda cara ngomongnya. Kalau di Jawa kan ada ada kromo ngoko, ada kromo inggil, ada kromo biasa. Saya kira di Madura juga ada toh bahasa yang beda. Yang nggak ada itu bahasa Indonesia ya? Iya, bahasa Indonesia tuh kayaknya setara aja, nggak ada unggah-ungguh. Nah, kita begitu. Kalau ada orang sepuh yang mulia, karena mulia bisa karena ilmunya, artinya guru kita, al-solahin, atau karena kebaikannya, berarti bisa lebih sepuh, al-sarofin, atau kedudukannya, karena dia pejabat, atau teman kita, kerabat kita yang lebih senior umurnya, maka kita kemudian disunahkan untuk menyambut dengan berdiri. Tapi niatnya adalah ikram, yaitu memuliakan, bukan karena riya, wal-i'dhami. Wa ala hadzal ladzi ini tadi perilaku berdiri tadi iku ikhtarnahu, yang milih sapa kita hu ing ma iku istamarot, berlangsung apa amalus salafi, perilakune orang salaf, wal khalafi lan orang khalaf.
Kata Imam Nawawi, perilaku menyambut dengan cara berdiri ketika ada datang orang sepuh, orang yang lebih mulia dari kita, itu adalah tradisi yang biasa dilakukan oleh ulama salaf dan khalaf. Waqad jama'tu, telah mengumpulkan sapa ingsun fi dzalika juz'an ing bagian, jama'tu yang mengumpulkan sapa ingsun fi al hadisa ing banyak hadis, wal asaro, banyak hadis yang menunjukkan itu, wal asar dan perilaku sahabat, wa ahwali salafi dan ucapan para salaf, wa af'alahum dan perilaku mereka, al dalata yang menunjukkan alama zakartuhu yang atase barang zakartuhu yang menyebutkan sapa ingsun ing ma. Kata Imam Nawawi, banyak hadis, banyak perilaku sahabat atau kaul ulama salaf dan perilakunya yang menunjukkan itu. Jadi artinya kita berdiri menyambut beliau yang sepuh yang datang untuk menghormati mereka itu bukan berlebihan, tapi itu adalah bagian dari yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sendiri kalau datang siapa biasanya? Sayyidah Fatimah biasanya yang sangat terkenal dalam hadisnya. Kalau Sayyidah Fatimah datang, Nabi berdiri menyambut, memeluk putranya, kemudian ngelarno kloso karpet untuk putrane. Coba, itu kan luar biasa toh. Anda bisa bayangkan putrane itu perempuan. Padahal di dalam tradisi Arab ketika itu perempuan tidak punya nilai. Yang dinilai anak itu kan laki-laki. Coba, ketika masyarakat Arab tidak memperhatikan anak perempuan, Nabi justru memuliakan putrinya yang luar biasa. Nah, pelan-pelan deh. Wa dzakartuhu fihi ma ing barang khalafaha, yang berbeda ha ing ma wa audahtu, lan menjelaskan sapa ingsun hu ing al jawaba ing jawaban ahnu saking ma. Ini persoalan ini Imam Nawawi tidak hanya menyebutkan hadis yang mendukung untuk berdiri, bahkan beliau juga menyebutkan beberapa pendapat yang menolak. Berarti ada ulama yang menolak untuk berdiri. Jadi kalau ada bapaknya teko, anak gurunya teko, ya biasa aja, ya karep-karepmu. Karena berdiri untuk menghormati tamu dianggap itu adalah sesuatu yang nggak benar. Imam Nawawi menjelaskan hadisnya dan menjelaskan dan mengkonfirmasi tentang perilaku tadi. Faman askala alaihi, faman sapane wong askala kang merasa sulit alaihi ngatasi man min zalika apa sayun sesuatu warogi bala seneng fi mutalaati zalikal juz'i, ing dalam mengkaji juz tadi, bagian tadi, rojautu maka berharap sapa ingsun ayazula ento hilang apa iskalu kesulitan iman insyaallah taala. Ini kitab ini kitab yang khusus menjelaskan tentang hukum sunnahnya kita berdiri menyambut orang yang datang. Kalau di sini dekat Imam Nawawi menulis kitab yang isinya hadis, kaul sahabat, perilaku sahabat dan perilaku ulama salaf yang menjelaskan tentang berdiri untuk menyambut orang yang kita muliakan. Kitabnya At-Tarhis fi Ikrami bil Qiyam. Itu kitab, mungkin di catatan kaki Anda ada nggak? Itu Anda bisa lihat kitabnya, judulnya At-Tarhis fil Ikrami bil Qiyam. Jadi memuliakan dengan berdiri. Mungkin nanti Anda bisa lihat yang di rumah kitab ini di toko kitab ya, atau di secing di. Kalau Imam Nawawi mengatakan kalau ingin jelas silahkan lihat di kitab itu. Nah, jadi tidak dijelaskan di sini, tapi di kitab itu dijelaskan hadis-hadis yang menganjurkan untuk berdiri ketika ada tamu yang mulia. Bukan hanya hadis, tapi juga asar sahabat, juga pendapat ulama salaf dan contoh yang diberikan oleh mereka. Itu sudah dikumpulkan sendiri di dalam kitab At-Tarhis fil Ikrami bil Qiyam, yaitu kitab tentang memuliakan dengan berdiri. Di situ panjang lebar nanti di sini nggak ada
nggak ada terbitan mana dan seterusnya. Tapi kitabnya disebutkan itu judulnya. Nanti bisa dilihat lah. Oke, kita lanjutkan. Itu tadi tentang berdiri. Berdiri ketika ada orang yang datang, untuk menghormati yang datang. Faslun fi istihbabi ziyaratis sholihin. Pasal disunahkannya silaturahmi kepada orang soleh. Jadi kalau orang dulu, saya kira Anda masih ingat mbah-mbah kita, salah satu kebiasaan biasanya silaturahmi. Silaturahmi ke sesepuh, ke kiai, ke guru-guru. Nah, itu juga ternyata bagian dari ajaran kita. Kita disunahkan untuk silaturahmi liburan. Kalau Ustadz biasanya liburan dulu, ketika tidak pandemi, kita biasanya kalau liburan sowan kemana, sowan ke yai siapa, minta doa untuk anak-anak, untuk kita semua. Itu kita disunahkan begitu. Jadi liburan aja turu. Liburan biasanya Anda liburan semesteran apa? Langsung lemu, ketemu langsung lemu. Kayaknya turu mangan. Nah, kita justru disunahkan untuk ziarah sholihin, silaturahmi kepada orang-orang yang solih, wa ghairihim, lan liyane sholihin, atau ke family. Biasanya kalau Ustadz dulu masih kecil, kalau kita pulang dari pondok gitu, pulang dari pondok kadang di rumah kan hanya 3 hari 2 hari, nggak lama. Mesti bapak itu sana sowan mbae, sowan Pak D, kan kita, karena kita kalau nggak begitu kita nggak bisa. Jadi artinya liburan itu tidak dekem di rumah, tapi dipakai untuk silaturahmi ke keluarga kita, ke mbah kita, jangan sampai kemudian awet dulure ra ketemu, kenalin yang pondok. Masalahnya podo-podo ning alas ya, kemudian ternyata cik misanan ya. Ternyata cik ponaan ya. Ono itu ngono kuwi. Nek awet dulure ra kenal iku ning kene. Itu luar biasa. Nah, jangan sampai begitu. Itu contoh yang nggak perlu ditiru. Contoh itu kan ada 2 toh. Contoh yang harus ditiru dan contoh yang nggak boleh ditiru. Nah, itu contoh yang nggak boleh ditiru. Nah, jangan sampai begitu. Karena itulah liburan, kalau pas ada kesempatan kita silaturahmi. Ma'a ikramihim, sartane memuliakan mereka, wa birihim, lan berbuat baik pada mereka. Wa yustahabu, lan disunahkan istihbaban, dengan sunnah yang muakkadan. Jadi sunnahnya sunnah muakkad. Ngerti sunnah muakkad ya? Berarti sunnahnya itu kuat banget. Apa ziyaratus sholihin, yaitu ziarah pada orang-orang yang soleh. Nah, inilah Anda nanti nikah, liburan dimanfaatkan untuk jalan-jalan. Bukan jalan-jalan ke tempat hiburan loh ya. Tapi jalan-jalan untuk silaturahmi. Kita begitu. Ustadz nggak pernah liburan itu di rumah. Jarang banget. Hanya pandeminya aja di rumah. Ini aja udah bolak-balik Ustadz sama ibu. Kok pengen ke sana ya, pengen sowan ini, pengen. Dulu ketika anak-anak sebelum mondok, kita kirim pondok, kita sowankan ke kiai dulu. Mohon doanya ini. Itu penting untuk memberikan, kita yakin bahwa doa itu punya pengaruh yang luar biasa. Gitu kan? Nah, kita ziarah itu dalam konteks untuk minta doa, minta tabarukan. Kita disunahkan dengan sunnah muakkadah, ziyaratus sholihin, yaitu sowan kepada orang yang soleh, wal ikhwan, dan teman-teman, konco-koncone, wal jiron, tonggo-tonggone, wal asdiqoi, dan teman-temannya. Ikhwan itu teman biasa, la asdiqo itu sahabat ya. Sahabat, wal aqorib, lan kerabat, ponaan, misanan. Saiki itu kadang lupa, iki misanane apa ponaane, kadang lupa karena sibuk ya. Mungkin anak sekarang jam terbangnya lebih tinggi ya, jam sekolahnya lebih tinggi toh. Kalau Ustadz dulu kan masuk jam itu mulai jam 12, jam 12, setelah itu dinia. Nah, sekarang kan berangkat jam 6, mulai jam 5. Sehingga gak sempat untuk silaturahmi, mungkin begitu. Kita husnudonnya kan gitu. Nah, kayak gurunya kan kayak gitu toh. Gurunya mulai
Liyane cek ngantuk iku wis berangkat. Gue jam 5 sore baru pulang. Kalau nggak gitu kadang malah wis peteng baru pulang. Sehingga nggak, nah, karena kita seharian sibuk di kampus, kita seharian sibuk di sekolah, maka ketika kita liburan, ojo kemudian kayak turu. Manfaatkanlah silaturahmi ke siapa, kemana. Tapi biasanya kan, wow, sampai seharian, seminggu. Nah, kita nggak begitulah. Terus kapan kalau kita silaturahmi, kalau kita pas gak libur nggak kita pakai, kan begitu toh? Asika wal aqari wa ikramuhum, lan memuliakan mereka, wa biruhum, lan berbuat baik pada mereka, wa silatuhum, lan silaturahmi pada mereka. Wa dabtu dzalika, lan menetapkan mereka yahtalifu beda bikhtilafi ahwalihim, kelawan bedane keadaan mereka, wa marotibihim wa farohihim, tentu sesuai dengan kemampuan kita ya. Kalau di sini dikatakan bikhtilafi ahwalihim wa marotibihim, jadi sesuai dengan, karena setiap orang kan kesibukannya beda, kesempatannya tidak sama, tetapi kita tetap bagaimana kita bisa silaturahmi. Mungkin paling enggak Ustadz sering katakan saya hello aja lah lewat WA. Kalau nggak bisa ketemu, paling nggak nanya, ojo kan, jangan sampai kemudian kita itu jarang komunikasi, jarang ngirim WA sekali ku utang. Kalau nggak utang, ya apa Mbak enak koncone. Ini saya juga pengen ta'arupan misalnya, suwe nggak ketemu cuma golek ta'arupan. Ada kemarin udah lama kita udah lupa dia dulu teman sekamar di pondok, artinya kesini pertama dia pernah kesini itu awal bangun pondok, setelah itu lama nggak pernah kontak, tiba-tiba malam-malam dia nelpon, Mas jeeling aku iki sopo ya, kan kita nggak punya nomornya. Nah, ternyata teman sekamar dulu di pondok di Aliyah. Terakhir aku duwe adik perempuan. Gue sama nenek santri laki-laki ya. Wah, gue aku kau laki-laki ini. Nah, ya gak apa-apa sih, cuma kan kan nggak kemudian tiba-tiba wis gak tahu ngontak pisan karena ada butuh. Jangan begitulah. Karena itu silaturahmi penting. Paling enggak kita masih kontak dengan lewat sarana media. Wayang bagi yang sepatutnya antakuna yang tak ono apa ziaratuhu, ziarah pada mereka lahum. Jadi hendaknya kalau kita itu silaturahmi kepada tadi orang-orang tadi, solihin, saudara, kerabat dan seterusnya tadi, ala wajhin ing atase satu sisi layak rohunahu, yang mereka tidak terganggu. Nah, itu yang kemarin pertanyaan, boleh nggak kita nolak tamu? Nah, kita bukan nolak tamu, tetapi memanage waktunya. Karena itu di sini kalau kita itu mau silaturahmi, kita kontak dulu. Kalau Ustadz biasanya silahkan konsultasi ke rumah, tetapi kontak. Karena kita tidak ingin kemudian nanti kadung dia ngoyo ke rumah, kita nggak ada. Nah, karena itu kita komunikasi dulu. Nah, di sini kita diajarkan, kita disunahkan silaturahmi ya, tetapi ala wajin layak raunahu, pada posisi yang dia merasa tidak terganggu karena kedatangan kita. Karena itulah pilih waktu yang beliau enak. Ustaz, saya mau silaturahmi hari ini, bisa enggak? Nah, kalau Anda misalnya pengen silaturahmi ke guru kita, ke keluarga sepuh kita, mungkin bisa dikontak, kita mau silaturahmi, kapan ada waktu. Kalau misalnya kita menawarkan hari ini, hari apa gitu ya, ada, bisa enggak? Nah, itu boleh. Sehingga mereka itu nyaman dengan kehadiran kita. Jangan sampai kemudian beliau suasananya lagi gak enak, kemudian kita datang. Karena itu di sini dikatakan layak rohunahu. Silakan silaturahmi yang kemudian tidak mengganggu mereka. Wafi waktin, lan dalam waktu yartadunahu, yang dia suka. Waktunya kapan?
boleh silahkan. Wal ahadisu wal aksaru, jadi suasana dan waktunya bisa disepakati kapan kita bisa silaturahmi. Karena intinya adalah kita disunahkan silaturahmi, tetapi kita juga harus paham silaturahmi kita jangan sampai mengganggu orang yang kita ziarahi. Itu yang penting. Jadi jangan sampai kemudian kehadiran kita itu kemudian mengganggu dia, atau waktu yang kita datang itu tidak tepat. Nah, sehingga di sini dikatakan fi waqtin yardunahu. Carilah waktu yang mereka juga ridho dengan kedatangan kita. Carilah kesempatan yang mereka merasa nyaman dengan kehadiran kita. Wal ahadisu wal aksaru, wal ahadisu tay hadis, wal aksaru lan utai asar sahabat fi hada ing dalam persoalan ini, yaitu silaturahmi dan tadi ketemu dengan yang lain, iku kasiratun mazhuratun, sangat banyak. Jadi hadis tentang silaturahmi itu luar biasa banyak. Wa min ahsaniha, salah satu yang disebutkan di sini ada beberapa. Yang pertama adalah ma rawaina fi sahih Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi alaihi salatu wasallam anna rajulan, kan Nabi ngendikane begini, anna rajulan sak temene seseorang ziarah, yang silaturahmi ziarah akhon ing seorang teman lahu kedue rajul fi qaryatin ukhra ing dalam desa yang lain. Mungkin kita Jaya Suko, kemudian kita silaturahmi ke mana desa lain, Dinoyo, ini kan selain toh, atau sini kemudian ke Pasca, ini malah beda kota. Kita di sini sampai Pasca kan beda kota, sehingga kan kita boleh jamak kosor, misalnya karena beda kota. Enggak, ini guyonan, nanti mau ngosor tanah, enggak. Kata Nabi, kalau ada orang kemudian silaturahmi ke temannya, ke saudaranya di desa yang lain, fa'arsoda, mongko bakal mengutus sapa Allah Ta'ala ala madrajatihi ing atase jalane tadi malakan ing malaikat. Kata Kanjeng Nabi, kalau ada orang silaturahmi dengan niat baik untuk silaturahmi, maka Allah akan mengutus malaikat untuk njogo dalane. Sehingga insya Allah gak ono silaturahmi kesasar. Lain niatnya tulus loh ya. Karena Allah akan menjaga dan mengarahkan benar. Dene wis jujak kesasar ya wallahu alam. Karena ana bolak-balik kesasar gawe GPS. Insya Allah enggak. Karena jaminannya Kanjeng Nabi begitu. Siapa yang silaturahmi ke saudaranya di luar kota, di luar daerah, maka fa'arsadallahu ala madraji malakan. Allah akan mengutus malaikat untuk menjaga jalannya. Insya Allah kalau malaikat yang menjaga kan kita insya Allah aman. Falama ata, jalannya akan dijaga. Falama ata moko nalikan wis datang sapa rajul ale ngatasi man. Qala aina turidu, Kola ngendika siapa ini? Aina turidu, di mana kau inginkan? Kola mau kemana? Begitu maksudnya. Kola uridu menghendaki sapa ingsun akhon ing saudara li fi hadil qaryati ing dalam desa ini. Kemudian kalau dia sudah sampai desanya, kemudian ditanya oleh penjaga desa itu, kamu mau kemana? Kalau sekarang kan pandemi biasanya masuk daerah kan ditanya, mau kemana? Mau ini, mau ketemu ini. Qala halaka alaihi min nikmatin, apakah engkau alaihi ngatasi man min nikmatin saking nikmat tarubuha yang njogo sapa siraha ing nikmat? Qala la, apakah engkau membawa sesuatu? La ghairu ani, saya kesini tidak membawa apapun kecuali anis dunia ingsun iku ahbabtuhu, mencintai sapa ingsun hu ing akha fillahi taala, ing dalam Allah Ta'ala. Kala fa ini sedune ingsun iku Rasulullah, utusane Allah ila kamaring sira bi Allah Ta'ala qad ahabbaka. Teman-teman mencintai sapa Allah ka ing sira kama ahbabtahu, kaya oleh mencintai sapa sira hu ing man fi ing dalam Allah Subhanahu wa taala. Ini ternyata adalah diskusinya malaikat. Jadi malaikat itu yang akan mengawal orang yang silaturahmi tadi
memastikan bahwa kalau dia silaturahmi karena dia sayang pada keluarganya, karena dia ingin ketemu keluarganya, maka Allah akan membalas sayang dia kepada keluarga dibalas dengan sayangnya Allah pada dia. Artinya kalau kita pengen benar-benar silaturahmi ini tulus karena ingin ketemu untuk sesuatu yang baik, maka Allah juga akan baik pada kita. Sehingga itulah kemudian kalau di dalam hadis lain kemudian kita bisa paham ketika kalau ada tamu kemudian datang, dia membawa nikmat. Kalau dia pulang, maka dia akan membawa dosa-dosa kita. Artinya dosa kita bukan dibawa dia, tetapi dosa kita itu akan keluar dari rumah kita bersama keluarnya tamu. Tamu juga bukan berarti membawa dosa kita, tapi dosa kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kan dulu sering saya sampaikan, salah satu indikator rumah itu berkah adalah kalau rumah kita itu sering kedatangan tamu. Justru kita itu sedih lah ya, rumah gak pernah ono tamu nih. Ya Allah mbak, aku sehari ini kalau gak ono dulur sing rene belas. Itu yang menyedihkan. Itu kan berarti betapa ada hal yang keberkahan rumah kita yang harus kita ini. Kultu madrojahu, utai lafat madrojahu tadi di atas, ala madrojatihi bifathil mimi waro iku torikuhu, maknanya torik jalan. Wa makna tarobuha ay tahfaduha, tegesin jogo sapa sira ing ma watu ro'iyah lan menjogo watu robbiyatha kama yurabbi, kaya oleh jogo sapa rajulu seseorang waladahu ing anake rajul. Artinya hadis ini mengatakan kalau kita itu silaturahmi ke saudara dengan niat yang benar silaturahmi, maka Allah akan utus malaikat untuk menjaga jalan. Satu, yang kemudian malaikat itu akan menjaga kita kayak orang tua menjaga anaknya. Insya Allah aman. Insya Allah. Asalkan dengan niat bagus. Hadis selanjutnya, waraina fi kitabi at-Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sapane wong ada menjenguk maridon ing orang yang sakit, siapa yang datang, siapa yang pergi untuk menjenguk orang sakit, au zaro utawa silaturahmi ziarah akhon ing saudara lahu kediman fillahi taala danahu nadahu mongko ngundang memanggil ing man sapa munadin seorang malaikat bi antibta kelawan yen to beruntung sapa sira wa tobalan tegese beruntung apa masyaka tempat berjalanmu. Kata begitu kita itu silaturahmi atau kita itu pergi untuk menjenguk orang sakit, maka malaikat akan mendoakan kita toba masyaka, beruntunglah perjalananmu, selamatlah perjalananmu. Insya Allah yang mendoakan selamat itu bukan hanya kita, tapi malaikat. Watabawakta, nah yang terakhir lebih hebat. Watabawakta lan telah menyiapkan sapa sira minal jannati saking sorga manzilan sebagai tempat. Orang yang suka silaturahmi, kata malaikat, berarti dia telah menyiapkan tempat kembalinya ke surga. Karena itu biasakan silaturahmi. Paling enggak itu tadi, karena kita sibuk, enggak bisa, kesibukan kita kan jauh lebih sibuk daripada orang dulu. Maka waktu liburan itu kita manfaatkan untuk itu. Silaturahmi lah Anda pulang, jangan ini kayak mulai toh mbak ini nggih saiki wis balik padahal ning omah berhari-hari yuk gak metu yuk enggak, jangan gitulah. Kalau Anda pulang beberapa di rumah, manfaatkan untuk silaturahmi ke keluarga, ke teman-teman, paling enggak say hello dengan tetangganya. Tonggone disopo mosok mulai seminggu wis teko langsung mlebu gak metu balas, metu ya mulai balik maneh. Enggak lah, itu kayaknya kita enggak pas kalau begitu. Nah, kita diajarkan untuk ini. Kita sempatkan untuk silaturahmi. Karena kita tidak bisa setiap hari di rumah, maka pas pulang atau pas liburan kita manfaatkan untuk itu. Kita lanjutkan satu bab lagi. Faslun fi istihbabi talabil insan. Bab tentang disunahkannya mencari seseorang min sahibihi, saking temannya as-solihi yang baik, au yazurahu atau menziarahi,
Iki kalau bab di atas tadi kan kita silaturahmi kepada orang soleh, paling enggak ke kiai kita, ke guru kita. Dan kalau bab kedua adalah kita disunahkan untuk mencari teman-teman kita dulu. Zaman SD ku cilik teman SD dicari, oh ya temanku. Bab ini kita disunahkan gitu, tolabil insan min sohibihi, mencari teman-temannya. Kayaknya kita jarang, kadang udah lupa koncone sopo. Kita lah silaturahmi. Ustaz itu punya grup sanawiyah, grup aliyah, grup kelas di S1, grup kamar di pondok. Jadi ning WA wis tak karo-karuan, kadang nggak sempat moco. Semalam itu 100, 200. Iki opo ae yo? Masak apa gosong diupload foto. Sumpah. Yo kadang ada toh yang mungkin dia ngefan banget dengan grup. Kadang kita itu tidak sempat. Tapi intinya adalah kita disarankan untuk silaturahmi, mencari teman-teman kita, menyambung kembali silaturahminya. Jadi bukan sekedar kita silaturahmi ke orang-orang sepuh, tetapi teman-teman kita itu juga silaturahmi. Beberapa waktu yang lalu kita kemana itu dulu? Tante ikut yang ke Gresik bagian yang ngomai ujung nggak karu-karuan itu. Coba. Itu temannya ibu zaman MI, rumahnya di ujung Gresik, depannya itu Bengawan Solo. Ya apa Mbak Omai, deket maju depan itu, padahal depannya 5 kilo sih. Kita itu udah malam-malam, udah gak karu-karuan. Tapi itulah yang memang kita mestinya begitu. Siapa yang bisa sempat silaturahmi, kita ngalai silaturahmi. Begitulah kita. Hadis ini mengajarkan itu. Carilah teman-temanmu yang dulu, yang kita dulu pernah akrab, bukan hanya mantan. Mantan juga boleh, misalnya kalau tega dan kuat, misalnya silaturahmi. Tolabil insan min sahibi as-solihi, disarankan untuk mencari teman-teman kita dulu yang baik. Ayazurahu ento silaturahmi, wa yuksira lan memperbanyak min ziaratihi, bukan hanya sekali, tapi kalau memungkinkan bisa beberapa kali. Iya, kalau Ustaz biasanya liburan misalnya ziarah wali limo mulai Surabaya Gresik, biasanya sepanjang jalan kita kontak sapa yo teman-teman yang sejalur, sehingga kita mampir, kita sambung mana silaturahminya. Jadi sekalian jalan. Mulanya kadang layan suwe karena mampir ono. Tapi kalau nggak begitu kita juga nggak bisa toh. Kalau nggak pas lewat liburan kan kita nggak bisa. Jadi akhirnya kita ngoyo untuk bisa sampai. Yang dulu sampai mana itu? Senggone Atip, nggak karu-karuan ujung Madura, nggak karu-karuan. Dari sini berangkat, dari sini pagi sampai sono isak dan hujan deras. Itu luar biasa. Tapi yang menarik adalah kita ketemu dengan family yang putranya rolas apa 15, 12 anaknya. Wih, itu keren banget. Anaknya cilik. Iki nomor piro, Mbak? Nomor 12. Bisa ditiru lah. Anda yang punya cita-cita KB, apa bahasa Inggris, bahasa Madurane di KBHG itu apa? Pokoknya KB. Jadi KB itu bukan bermakna tapi keluarga besar. Oke. Intinya adalah kita disarankan, disunahkan untuk mencari silaturahmi maneh kepada keluarga dan teman-teman dulu. Rawaina fi sahih Al-Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Jibril maring Jibril alaihi salatu wasallam mayam nauka maiko apa yang nauka nyegah apa maka ing sira antazura yen to
silaturahmi ziarah sapa sira nak ing kita aksara ing luwih banyak mimma saking barang tazuruna kang ziarah sapa sira nak ing kita. Suatu ketika malaikat Jibril itu sering sowan ke Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu tamu ini bukan hanya manusia toh. Malaikat Jibril. Suatu ketika malaikat Jibril itu lama nggak datang. Kemudian ditanya, kok suwe gak teko? Kayak kita gitu kan. Kok lama nggak ono kabare, Mbak? Jadi enaknya Kanjeng Nabi. Kok gak rene suwe Jibril? Nggih ngapunten gak ono perintah. Tapi artinya kan menunjukkan menanyakan kabar orang yang lama nggak ketemu. Ketika malaikat Jibril nggak lama nggak datang, ditanya kok lama nggak datang, kok lama nggak ketemu. Ya kita disarankan kepada teman-teman lama dicari di mana. Sekarang lebih mudah toh, karena nek sosial media, karek goleki kan muncul, oh fotonya ketoke konco biyen. Sayangnya foto kita kadang itu bukan foto kita yang ditunjukkan, fotonya anaknya. Kan kita nggak tahu anak sing cilik, anak sing ya mungkin beda, tetapi kembali ke sini intinya adalah kita disarankan tidak hanya silaturahmi kepada orang yang sepuh. Kalau di bab sebelumnya kita disarankan, disunahkan untuk banyak silaturahmi kepada orang-orang solih, ke para kiai, minta doa, itu ya. Tapi ternyata hadis ini tidak hanya mengajarkan ke silaturahmi orang sepuh, ke teman-teman lama itu juga dicari. Sopo konco SD, konco TK, yang Anda punya TK, kan ada yang nggak pakai TK, silahkan teman-teman kita dulu, bukan untuk pameran loh ya. Kadang kan anak toh sing reuni ku pamer gelange, pamer macam-macam, bukan itu. Tapi benar-benar kita tulus untuk menjalin silaturahmi. Kalau nanti pameran, kasihan yang kemudian kebetulan sebagian teman kita yang belum sukses. Ada toh teman yang merasa belum sukses kemudian gak wani datang neng reuni. Padahal sebetulnya reuni bukan untuk itu. Reuni itu kan untuk mempererat silaturahmi kita. Kalau kemudian ada teman kita yang kebetulan secara ekonomi belum beruntung, mungkin sebagian yang lain yang sudah beruntung bisa membantu. Bukan malah pameran itu. Kadang kita salah pamer. Tapi yang sering itu yang jelas pamer anaknya. Anaknya sampean piro, Mbak? Telu. Wah, kok cuma telu, Mbak? Enggak, tapi bukan itu. Jadi kalau di sini kita diajarkan, kita disuruh mencari teman-teman kita agar kita bisa silaturahmi kembali. Fanazalat, monggo kemudian turun ayat wama tanazzalu illa bi amri rabbika. Ini ketika malaikat Jibril dikonfirmasikan di Nabi, kok lama gak turun, kok lama gak datang. Kemudian turunlah ayat ini, bahwa datangnya malaikat Jibril itu karena perintah Allah Ta'ala. Jadi bukan kemudian dolan kayak kita, nganggur gitu, karena perintah saya ngeluyur lah nyambangi. Enggak, malaikat Jibril itu enggak datang kemudian karena kita iki lagi prei. Enggak. Tanya kemudian turun ayat ini, wa ma tanazzalu, lan tidak turun sapa kita illa bi amri rabbika, kecuali karena perintah Tuhanmu. Jadi kalau malaikat Jibril itu kan dinas, jadi dia tidak akan pergi kalau tidak ada utus. Nah kita kan enggak. Lahuma baina aidina wa ma khalfana, lahu kedui Allah apa ma barang baina aidina yang ada di hadapan kita, wa ma khalfana lan apa yang ada di belakang kita. Jadi turunnya malaikat Jibril ketemu Kanjeng Nabi itu mesti karena perintah Tuhan, bukan tanpa dasar. Sehingga ketika Nabi kok suwe gak teko, kok suwe gak ketemu, yuk karena tidak ada utusan. Nah, tapi kita bukan begitu. Tanya kok gak urung itu wangsit, kan ya enggak. Kan ada toh, Mbak kok suwe gak ketemu, lah belum ada isaroh untuk datang ke sini. Nah, enggak, kita kan beda dengan malaikat. Malaikat kan dinas banget lah, kita kan enggak dinas. Artinya kita enggak perlu menunggu wangsit, enggak perlu menunggu isaroh, karena kita disunahkan dan disarankan untuk sering silaturahmi. Paling enggak tadi kontak kepada saudara lewat sosial media lah, sehingga nyambung kembali silaturahminya. Oke, saya kira begitu.
Al-Fatihah. Rabbana wafa'na Rabbi alimna ladhi fa'una lifaqihna wa faqiyalana wa qawar lifaqihna wa faqiyalana wa qawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.